Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini ingin mempresentasikan jawaban ujian akhir semester ganjil 2024-2025 dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1, dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSIM. Saya Erni Rahayu, kelas MJ104, Prodi PJJ Manajemen. Slide berikutnya untuk soal 1. Di sini ada transaksi Tuan Abdullah dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 28 Januari. Di sini saya diminta untuk menyusun transaksi-transaksi Tuan Abdullah ke dalam persamaan dasar akuntansi menggunakan kertas kerja, yaitu ada aktiva, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Utang terdiri dari utang biasa dan utang bank, dan ada modal. Slide berikutnya. Untuk jawaban soal 1, saya sudah membuat di kertas kerja. Untuk penjelasan transaksi di bulan Januari, yaitu modal awal di tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan uang dan peralatan dengan total 3 juta, yaitu secara tunai 2.500.000 dan peralatan 500.000. Kedua, pembelian perlengkapan secara tunai di tanggal 4 Januari sebesar 150.000 dan secara kredit di tanggal 27 Januari sebesar 50.000. Pendapatan jasa di tanggal 5 Januari sebesar 200.000 masuk di kas. Pembelian peralatan di tanggal 9 Januari secara tunai 80.000 dan secara kredit senilai 70.000, dan itu masuk ke akun kas, ya, kasnya berkurang. Pendapatan piutang yang belum dibayar pelanggan di tanggal 16 Januari sebesar 500.000, biaya iklan, listrik, gaji, telepon di tanggal 20, 23, dan 26 Januari sebesar 770.000 dengan perincian 120.000, 250.000, 300.000, dan 100.000. Pengambilan pribadi di tanggal 24 sebesar 50.000 dan pinjaman bank di tanggal 28 sebesar 3 juta. Di sini saya akan memberikan keterangan untuk di aset. Aset itu ada total kas 5.600.000, total piutang 350.000, total perlengkapan 200.000, dan peralatan 600.000 dengan total 6.800.000. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas itu yaitu utang dan utang bank dengan total 3.120.000, dan yang ketiga ekuitas. Ekuitas itu ya modalnya, modalnya itu senilai 3.680.000. Untuk persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset senilai 6.800.000 sama dengan liabilitas ditambah ekuitas 3.120.000 ditambah 3.680.000 sama dengan 6.800.000. Nilainya sudah sama. Dan soal kedua itu pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Desember 2024 ada di bawah ini, di tabel ini, dari tanggal 1 sampai 31. Di sini diminta: A. Buatlah jurnal umum atas transaksi-transaksi di atas. B. Posting jurnal tersebut ke dalam buku besar. C. Susunlah neraca saldo per 31 Desember 2024. Untuk jawaban A, jurnal umum. Di sini saya sudah masukin ke jurnal. Jawaban A, di sini saya sudah masukin jurnal umum periode Desember 2024. Penjelasan transaksi di bulan Desember. Di tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan modalnya 6 juta, kasnya bertambah,
di debit 600.000, modal Nyonya Devi di kredit 600.000. Di tanggal 4 Desember, menerima uang dari pelanggan, kas bertambah 750.000 di debit dan pendapatan di kredit 750.000. Tanggal 7 Desember, Nyonya Devi membeli peralatan secara kredit. Peralatan itu masuk ke debit 600.000 dan masuk ke utang usaha karena kredit ya. Jadi dimasukin di kolom kredit 600.000. Di tanggal 11 Desember, membeli perlengkapan. Perlengkapan masuk ke debit 250, kas berkurang sebesar 250.000 di kolom kredit. Tanggal 18 Desember, biaya beban listrik debit 250.000, kas berkurang di kredit 250.000. Di tanggal 21 Desember, beban biaya lain-lain. Di debit 150.000, kas berkurang. Di kredit 150.000. Tanggal 24 Desember, pemilik mengambil uang pribadi atau prive, yaitu 100.000, kas berkurang di kredit 100.000. Tanggal 25 Desember, mendapat pendapatan jasa sebesar 600.000, tapi hanya 400.000 yang diterima secara tunai. Kas bertambah di debit 400.000, sisanya secara piutang di debit 200.000, pendapatan jasa di kredit 600.000. Di tanggal 28 Desember, perusahaan menerima pendapat jasa debit 100.000, piutang kredit 100.000. Tanggal 31 Desember, pembayaran gaji, yaitu masuk ke beban operasional, di debit 300.000, kas berkurang di kredit 300.000. Saldo seimbang, karena total debit 9.100.000 dan total kredit 9.100.000. Berarti pencatannya sudah benar. Untuk jawaban B, ini sudah dipindahkan ke buku besar. Penjelasan buku besar di bulan Desember adalah akun kas, yaitu penerimaan kas yang terletak di debit, yaitu 1 Desember modalnya Devi 6 juta, 4 Desember pendapatan 750.000, 25 Desember pendapatan 400.000, 28 Desember piutang 100.000. Untuk pengeluaran kas itu ada di kredit, yaitu 11 Desember perlengkapan 250.000, 8 Desember biaya listrik 250.000, 21 Desember biaya lain-lain 150.000, 24 Desember yaitu pengambilan pribadi atau prive 100.000, 31 Desember biaya gaji 300.000. Saldo akhirnya 6.200.000. Dan akun piutang. Akun piutang itu pendapatan yang belum dibayar. Tanggal 25 Desember piutang 200.000, 28 Desember piutang dibayar 100.000. Saldo akhirnya 100.000. Akun peralatan 7 Desember pembelian peralatan 600.000 dengan utang usaha karena dia kredit ya. Saldo akhirnya itu 600.000. Akun peralatan 7 Desember pembelian peralatan 600.000 dengan utang usaha 600.000, saldo akhirnya itu ya 600.000. Akun perlengkapan di 11 Desember pembelian perlengkapan sebesar 11 Desember akun perlengkapan 11 Desember pembelian perlengkapan 250.000 kan akun perlengkapan tanggal 11 Desember pembelian perlengkapan sebesar 250.000, saldo akhirnya itu 250.000. Selanjutnya, berhubung tidak muat di slide berikutnya, akun utang usaha. 7 Desember utang usaha 600.000, utang pembelian peralatan, saldo akhir 600.000. Beban listrik, akun beban listrik itu 18 Desember pembayaran tagihan listrik 250.000, saldo akhir 250.000. Akun beban biaya lain 21 Desember biaya lain-lain 150.000, saldo akhir 150.000. Akun modal Nyonya Devi 1 Desember modal Nyonya Devi 6 juta, saldo akhir 6 juta. Akun Prive 24 Desember pengambilan pribadi 100.000, saldo akhir 100.000. Akun pendapatan 4 Desember pendapatan 750.000, 25 Desember pendapatan 600.000, saldo akhir 1.350.000.
Akun beban gaji 31 Desember, pembayaran gaji 300.000, saldo akhir 300.000. Saldo seimbang, total debit 9.100.000 dan kredit 9.100.000. Untuk jawaban C, yaitu neraca saldo. Neraca saldo itu penjelasannya yaitu di kolom debit ada kas 6.200.000, piutang usaha 100.000, peralatan 600.000, perlengkapan 250.000. Drive 100.000, beban listrik 250.000, biaya lain-lain 150.000, biaya gaji, beban gaji 300.000. Total debit 7 juta, total debit 7.950.000. Yang kedua di kolom kredit ada modal 6 juta, pendapatan jasa 1.350.000, utang usaha 600.000. Total kredit 7.950.000. Berikut penjelasan soal jawaban 1 dan jawaban 2. Dan selesai. Terima kasih kepada dan selesai. Terima kasih. Semoga penjelasan saya untuk soal nomor 1 dan terima kasih. Semoga jawaban saya untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 benar.